pinggiran luasnya kota Medan, terdapat sebuah kampung tua yang cukup melegenda. Kawasan itu terkenal karena terdapat sebuah bangunan Belanda yang bersejarah sekaligus mengandung misteri. Warga percaya kalau bangunan itu dihuni hantu noni Belanda. Menurut cerita warga, pada masa kekuasaan Belanda yang akan beralih ke tangan Jepang, pernah hidup seorang gadis Belanda bernama Sofia dari keluarga besar Sander. Ayahnya bernama Sander Smith dan ibunya bernama Laura. Meskipun keluarga Sander berasal dari bangsa Belanda, namun mereka dikenal punya hubungan yang baik dengan penduduk pribumi. Kehidupan yang rukun dan damai membuat mereka tentram tinggal di kampung itu. Kebahagiaan keluarga Sander pun bertambah setelah kelahiran putra mereka bernama Johnson. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rentetan kejadian tragis telah merenggut kebahagiaan keluarga Sander. Hal itu pun menyebabkan rasa dendam memenuhi diri Sofia. Berawal dari kerukunan yang dijalin keluarga Sander dengan penduduk pribumi, ternyata telah memicu kemarahan bangsa Belanda. Keluarga Sander dijauhi dan diasingkan oleh orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Dan tak jarang juga mereka mendapat tekanan berupa ancaman. 15 tahun berlalu, Sofia dan Jason pun tumbuh dewasa. Yang mana saat itu, Jason jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Lisa. Lisa adalah seorang anak jenderal Belanda bernama Willem Mulder. Karena citra buruk keluarga Sander yang sudah tersebar, hubungan Johnson dan Lisa ditentang oleh keluarga Kapten Willem Mulder. Hal ini pun memicu Johnson dan Lisa untuk kabur dan tak pernah kembali. Kerinduan kepada Jason membuat ibunya sakit parah hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak berselang lama, ayah Sofia menyusul sang ibu. Karena tak tahan dengan tekanan hidup yang diterimanya, Tuan Sander memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sofia yang kini tinggal sendiri merasa hidupnya sangat hancur. Karena orang-orang yang dicintainya telah meninggalkannya satu persatu. Rangkaian tragedi inilah yang membuat Sofia memendam kesedihan dan amarah yang mendalam. Demi membalaskan dendamnya, Sofia bersekutu dengan Jepang. Untuk merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda, Sofia bersedia menjadi mata-mata. Namun tragis, kedekatannya dengan seorang jenderal Jepang bernama Mamoto tidak menjamin keselamatannya. Setelah semua keinginan bangsa Jepang tercapai, Sofia pun dihianati. Dia dijebloskan ke dalam penjara sampai akhir hayatnya. Itulah kisah kelam yang dialami Sofia semasa hidupnya. Kini arwahnya bergentayangan dan biasa disebut hantu noni Belanda. Sosok hantu noni Belanda sering dilihat oleh warga, bergentayangan di rumah tua milik keluarga Sander Smith. Warga pun percaya kalau sosok itu adalah arwah Sofia. Meskipun hantu noni Belanda dikenal sosok yang menyeramkan, namun banyak warga yang simpatik setelah mendengar kisah pilu yang dialami semasa hidupnya. Kisahnya yang begitu populer
menjadi daya tarik warga untuk berkunjung ke tempat itu. Untuk sekedar mengobati rasa penasaran tentang cerita hantu Noni Belanda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri yang akan datang.